Kali ini kita akan membahas investasi dan trading. Pembahasan ini kita ngambil dari beberapa komentar yang ada di kolom komentar di video sebelumnya. Salah satunya adalah Binomo. Nah, kita pengen tahu nih, ya kan? Apa sih itu investasi dan apa itu trading? Mungkin lu bisa memberikan penjelasan apa sih itu investasi dan apa sih itu trading? Oke, jadi ini gue akan jawab berdasarkan pengertian gue ya. Soalnya kan di luar sana banyak tuh definisi investasi. Tapi ini yang gue sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, baik. Iya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman gue, investasi itu adalah kita menyerahkan suatu modal tertentu kepada pihak lain agar modal itu bisa dikembangkan. Seperti itu. Tentunya dalam jangka waktu yang tidak pendek, alias jangka waktu midterm atau panjang. Nah, seberapa panjang tuh untuk investasi tersebut yang disebut long term tadi? Untuk investasi long term itu minimum 3 tahun. Oke. Untuk midterm itu 2-3 tahun. Nah, kalau di bawah itu, di bawah 1 tahun, itu belum bisa dikatakan investasi. Ini menurut gue ya. Kalau di bawah itu lebih rentan dengan spekulasinya. Oh, baik. Iya, dan biasanya di sinilah orang melakukan atau mengambil kesempatan untuk trading. Oke. Di bawah 1 tahun. Misalnya kita trading telur ayam. Perputarannya kan cepet kan gitu. Beli hari ini telur ayam 3 hari udah harus laku semua. Trading saham, beli hari ini 3 hari lagi udah mesti dijual, udah harus untung, seperti itu. Trading forex ya kan, beli jam 8 pagi jual jam 4 sore, seperti itu. Atau bisa juga beli minggu ini jual minggu depan. Nah, jadi itu lebih ke arah trading kalau di bawah 1 tahun. Bahkan bulan-bulanan itu kan juga bisa dikatakan trading. Beli bulan ini jual 6 bulan lagi gitu. Tapi kalau dia beli bulan ini jual 2 tahun lagi, itu bisa dikatakan investasi. Seperti itu. Baik. Nah, tadi kan udah penjelasan apa itu investasi dan apa itu trading. Nah, kita pengen lebih terperinci dulu nih. Investasi itu terdiri dari apa sih? Oke, investasi itu bisa banyak hal ya. Kalau zaman dulu nih dikenal dengan investasi 1.0. Kita kenal dengan tanah, lalu juga logam mulia, emas, perak, bangunan, mungkin juga hewan-hewan ternak bisa dikatakan sebagai investasi di masa lalu atau investasi 1.0. Kemudian pada investasi 2.0, investasi itu sudah mulai berkembang, sudah bukan lagi komoditi lagi, tapi bisa seperti surat-surat berharga seperti obligasi, saham, reksadana, seperti itu. Nah, investasi ini berevolusi kembali menjadi investasi 3.0. Nah, investasi 3.0 ini yang kita sekarang kenal dengan cryptocurrency dan NFT. Berkembang lagi menjadi tokenized economic. Jadi apapun di dunia ini bisa di tokenize dan token itu bisa diperjualbelikan atau sebagai sarana investasi. Oke. Seperti itu. Berarti kan tadi kan adanya perubahan kan dari zaman ke zaman, dari 2.0, 3.0 dan seterusnya ya kan sampai 4.0 atau 4.0. Nah, 4.0-nya belum dijelasin nih. Setelah investasi 3.0 yang dimulai kurang lebih sekitar tahun 2010-an ya. Sekarang ini di era 2020-an itu sudah berkembang lagi menjadi investasi 4.0. Oh, berarti ada perkembangan yang sangat signifikan ya. Iya. Nah, kita berinvestasi pada dunia metaverse. Metaverse. Iya, dunia virtual. Kan kita ketahui sekarang ini metaverse ini kan suatu dunia di mana dunia tersebut itu bisa kita lihat melalui virtual reality. Jadi di sana kita bisa memiliki tanah, memiliki bangunan, bahkan seperti ibaratnya permainan game online. Ada token-token tertentu atau mungkin potion atau mungkin item-item tertentu yang bisa kita perdagangkan dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam manfaat di dalam metaverse tersebut. Nah, lahan di dalam dunia metaverse bisa kita sewakan untuk konser, pertemuan online dan sebagainya. Gedung-gedung di dalam dunia metaverse bisa kita sewakan lagi kepada pihak ketiga, digunakan sebagai kantor-kantor virtual. Bahkan di masa yang akan datang kita akan menggunakan metaverse untuk bekerja. Jadi kita kerjanya dari rumah, tapi pada saat di dalam metaverse kita seakan-akan berada di suatu kantor, berkumpul dengan orang-orang yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam metaverse juga ada entertainment, berarti kita perlu sarana hiburan ya, seperti mungkin bioskop virtual ya, musik virtual, mungkin game online. Kalau kita pernah nonton film Ready Player One, nah seperti itulah kira-kira metaverse. Oke. Berarti yang bisa gua gambarkan adalah dari 2.0, 3.0 sampai 4.0 di mana investasi pada 1.0 adalah berwujud nih. Ya, paling banyak gitu masyarakat yang tahu berwujud seperti yang tadi dibilang kan. Ada rumah, ada emas, ada tanah dan lain sebagainya. Nah, berganti waktu ya kan untuk dari 3.0 sampai 4.0 kita berubah menjadi virtual yang dimana memakai metaverse ya. Yang dijual belikan adalah barang atau alat-alat yang tidak berwujud. Salah satunya seperti itu ya. Oke, baik, kita masuk ke dalam penjelasan yang belum banyak orang paham nih.
tentang trading. Kan yang di kolom komentar adalah binomo. Oke. Binomo itu adalah trading. Nah, apakah trading-trading yang lain sama seperti cara bermain binomo? Oke, kalau binomo ini, kalau berdasarkan apa yang gue lihat ya, binomo itu bukan trading. Oke. Dia itu lebih ke arah spekulasi, tebak-tebakan, dan lebih cenderung ke arah perjudian. Oh, lebih perjudian ya? Ya, cenderung ke arah perjudian. Kenapa tuh? Karena ada tebak-tebakan. Oh, oke. Jadi kita tebak harga nih dalam durasi waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 menit, harga akan naik atau harga akan turun. Oh, oke. Nah, kalau durasinya itu selesai dan harga naik, tentunya kita akan mendapatkan sejumlah keuntungan. Tetapi kalau misalnya harganya turun, tentunya kita akan kehilangan uang tersebut. Oke. Ya kita rugi lah gitu kan, gitu. Nah, susahnya adalah kita nggak bisa menebak-nebak market seperti itu. Oke. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya udah, apa bedanya sama gambling gitu kan? Itu makanya baiknya sobat menghindarlah dari hal-hal yang seperti berbau-bau seperti ini. Nah, untuk tadi menghindar ya, trading apa sih yang cocok untuk kaum milenial saat ini? Gitu. Trading atau investasi nih? Ya mau investasi dulu, mau trading dulu gitu. Untuk penjelasan keduanya, boleh investasi dulu untuk kaum milenial dan juga trading buat kaum milenial. Oke, kalau kita mau bicara untuk trading for living, itu kita perlu pengalaman. Oke, pengalaman. Kita perlu knowledge, kita perlu pengalaman. Dalam hal ini jam terbang. Jadi jangan pernah masuk ke dalam dunia trading, entah itu trading saham, trading forex kah, trading komoditi yang lain, emas kah, atau mungkin minyak bumi kah, CPO ya, tanpa punya pengetahuan. Baik. Seperti itu. Nah, disinilah banyak orang gagal ya. Banyak orang gagal karena nggak mau belajar ya, pengen cepet kaya, pengen cepet profit. Ngikutin ya, mengikuti orang Ngikutin lain kata ya. orang Iya, gitu betul. kan. Itu jadinya malah merugi. Oh. Seperti itu. Nah, kalau investasi yang cocok generasi Z atau Gen Z, sebenarnya banyak sih. Kan kalau sekarang kan Gen Z itu kan lebih dunianya lebih online lah ya. Online virtual lah. Aplikasi gitu kan. Dari smartphone, dari laptop seperti itu. Nah, tentunya kita bisa menggunakan sarana-sarana seperti itu. Aplikasi untuk kita berinvestasi seperti reksadana, saham, mungkin juga emas ya. Walaupun emas itu bukan investasi. Emas itu lebih ke sarana lindung nilai. Tapi sekarang kan juga banyak ya e-commerce ataupun aplikasi-aplikasi lain yang bisa membantu kita untuk membeli emas secara online gitu. Tanpa kita harus menyimpan fisiknya. Oh, oke. Nah, itu juga bisa menjadi satu alternatif untuk lindung nilai, bukan investasi. Nah, sekarang untuk reksadana juga banyak ya aplikasi-aplikasi online di mana kita bisa membeli reksadana sesuai dengan tingkat resiko yang bisa kita hadapi, bisa kita terima seperti itu. Misalnya untuk Gen Z yang mau mempersiapkan untuk masa tuanya, bisa saja menggunakan reksadana dengan instrumen 50-50, misalnya 50% saham, 50% obligasi atau pasar uang seperti itu. Atau bisa juga langsung main ke sahamnya. Tapi jangan trading. Kita beli aja saham-saham blue chip nih. Kita beli, kita tabung saham lah gitu. Setiap bulan kita sisihkan uang 10% dari penghasilan kita untuk beli saham tertentu. Misalnya membeli saham mungkin saham Bank Mandiri atau BCA atau mungkin Astra ya, atau mungkin Indofood dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan menabung tiap bulan ini, pada saat nanti sobat Gen Z sudah memasuki masa pensiun, nilai dari investasi yang sudah dilakukan setiap bulan ini akan meningkat sangat-sangat eksponensial seperti itu. Tadi kan udah bicara panjang lebar nih tentang trading ya kan ya. Pasti nanti teman-teman bertanya nih, kita mau mulai dari awal tapi kita tidak mempunyai modal yang cukup banyak gitu. Nah, apa sih yang cocok, yang benar-benar cocok buat teman-teman yang khususnya Gen Z ataupun kaum milenial lainnya untuk main investasi atau trading gitu? Ada nggak sih yang cocok seperti itu? Nah, itu dia tadi. Sekarang kan Gen Z itu kan sudah dunianya sudah online ya, aplikasi, menggunakan smartphone ataupun laptop ya kan. Nah, untungnya sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang menawarkan investasi, baik itu saham, reksadana ya, ataupun mungkin emas dengan modal yang kecil lah gitu. Jadi dengan uang Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000 kita sudah bisa berinvestasi. Oke. Nah, tentunya nanti kita bisa sih ngasih tahu apa aja aplikasi, tapi mungkin kita bahas di video atau video kesempatan lainnya yang ya. akan datang ya. Kalau gitu. misalnya teman-teman masih banyak yang kepo gitu ya, Iya. tentang aplikasi yang cocok buat kalangan Gen Z yang dimana modalnya itu ya nggak terlalu besar gitu ya, pengen mencoba dari awal. Oke. Tapi sekarang nggak perlu khawatir karena sudah banyak sekali aplikasi yang menyediakan hal tersebut ya. Oh, oke. Nah, berdasarkan dari sumber dari YouTube juga yang pernah saya lihat, itu ada salah satu artis ya kan ya, dimana artis tersebut pada saat itu adalah artis legend, dia memiliki banyak investasi dan pada saat itu dia terkena sakit, salah satu sakit jantung. Nah, Stroke.
Oh, tidak sampai stroke sih. Nggak sampai Stroke ringan tapi masih tidak belum. sampai stroke parah ya. Dan artis tersebut menjualkan beberapa investasinya sampai habis gitu. Nah, apakah itu manfaatnya untuk investasi untuk diri kita gitu atau gimana? Ya, nah ini salah satu artis yang cukup beruntung ya, karena dia pada saat jaya-jayanya ya, berarti dia sudah menyisihkan Udah mempersiapkan ya. menyisihkan sebagian uangnya, mengumpulkan mungkin investasinya berupa apa, properti atau Properti ya, properti ya. properti, sorry. Nah jadi pada saat dia sakit dia nggak bisa bekerja, karena kalau artis itu kan kalau dia nggak syuting kan dia nggak dapat penghasilan. Iya, betul. Nah apalagi kalau dia sakit ya kan, udah dia nggak kerja aja dia nggak ada penghasilan. Bahkan kalau dia sakit dia harus malah lebih banyak keluar uang lagi. Nah tentunya kalau misalnya kita masih punya properti gitu kan, mungkin kita masih punya 10 properti dengan nilai per properti harganya 2M misalnya gitu ya, kita jual satu kan kita masih bisa menggunakan dana hasil penjualan properti tersebut untuk membiayai biaya rumah sakit atau juga membiayai biaya hidup selama artis itu sedang menjalani pemulihan sampai dia sehat kembali, sampai dia bisa beraktivitas kembali. Iya, Seperti sampai dia itu. perform kembali ya. Apalagi Iya. dia legend ya, masih dibutuhkan di masyarakat ya. Iya. Sangat dibutuhin gitu. Nah, tadi udah penjelasan tadi, mungkin yang ini penjelasan terakhir kita. Kenapa sih penting bagi Gen Z untuk berinvestasi? Kenapa sih seberapa pentingnya itu investasi bagi anak milenial? Oke, investasi itu sangat penting karena tadi kan kita udah bahas ya, kayak tadi apa artis itu untungnya dia sudah punya beberapa properti yang sudah dikumpulkan sebelumnya, sehingga pada saat dia sedang sakit dia masih bisa menjual properti itu untuk membiayai kehidupannya. Nah sebenarnya tidak hanya selalu seperti itu, pada saat pensiun pun ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan pensiun, uang pensiun tiap bulan maksudnya gitu kan. Kalau misalnya sobat kerja di BUMN atau di lembaga-lembaga pemerintahan ya ASN dalam hal ini ya, mungkin mereka mendapatkan pensiun bulanan seumur hidup. Tapi banyak sekali perusahaan swasta yang tidak memberikan pensiun. Mereka mungkin pada saat mereka pensiun ya, hari terakhir kerja gitu kan, besoknya pensiun, mereka akan mendapatkan sejumlah uang. Anggaplah 100-200 juta, berapapun nilainya itu. Tapi kemudian mereka nggak dapat penghasilan lagi sampai mereka Mencari kerja yang baru ya. mencari kerja yang baru atau sampai mereka almarhum. Seperti itu, meninggal dunia. Nah, terus gimana kalau nggak dapat penghasilan? Sedangkan kita nggak punya investasi. Uang saku yang diberikan perusahaan mungkin hanya cukup untuk membiayai beberapa bulan. Kalau misalnya bisa berhemat bisa sampai 3 sampai 5 tahun. Setelah itu gimana? Kehidupan kan harus berlanjut. Iya. Nah, kalau misalnya sobat Gen Z nggak punya investasi, ya tentunya akan mengalami kesulitan dalam menjalani masa tuanya, dalam hal keuangan gitu. Bahkan ketika nanti kita sakit pun kalau kita nggak bayar BPJS kesehatan, Nah, itu ya resikonya. itu kan BPJS kesehatan juga mesti harus dibayar tiap bulan. Berarti Gitu. untuk penting atau sangat penting ya bagi generasi Z untuk berinvestasi karena kan, Sangat penting untuk melek investasi. karena buat nanti di waktu usia tua ya kan ya, teman-teman juga nggak pusing gitu. Ada yang bisa diharapkan, digantungkan ya kan ya, ketika teman-teman sudah tidak lagi bekerja ataupun pada saat stay di rumah dulu nih untuk Iya. bekerja ya kan ya, karena kan mungkin dalam masa sekarang ini kan mencari kerja itu kan sulit gitu ya. Itu mungkin seperti itu. Tapi hati-hati juga ya, jangan sampai nanti malah ingin berinvestasi malah masuk ke dalam jebakan investasi bodong. Sekarang kan banyak tuh ya. Nah, ini mesti dipahami juga nih, Gen Z nih. Apa sih bedanya investasi yang legit, yang legitimate, yang benar gitu ya, dengan investasi bodong? Nah bedanya kalau investasi bodong itu dia akan memberikan imbal hasil yang kelewat besar. Misalnya setiap bulan profitnya 100%, nggak mungkin ya. Yang wajar aja itu investasi setahun itu returnnya imbal hasilnya 30%, setahun 30%. Paling ya. besar itu pun ya. Iya. Setahun 30%. 30%. Ya. Itu pun udah lumayan, itu udah kasak kusuknya udah lumayan itu. Apalagi kalau kita trading saham ya kan. Trading nih, jual beli gitu kan. Pindah dari satu saham yang ini. Oh di sana mau naik, pindah lagi sana, kasak kusuk sana sini, pindah sana sini. Itu cuma 30%. Gitu. Kalau bisa lebih ya kita anggap itu sebagai suatu berkah yang berlebih ya. Iya, Tapi rata-rata ya. keberuntungan juga, hoki ya. Hoki. Tapi rata-rata sih di 30%. Nah, jadi kalau misalnya ada orang datang menaruhkan investasi, Mas saya menaruhkan investasi begini-begini, profitnya berapa? Profitnya 100% sebulan. Ah, nggak mungkin. Itu udah pasti bakalan bodong. Berarti harus berhati-hati ya teman-teman ya. Iya. Harus dipelajari lagi intinya. Investasi yang memberikan imbal hasil yang too good to be true ya, terlalu membuai ya dengan janji imbal hasil yang besar, itu sudah pasti akan bodong atau scam, penipuan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Apalagi teman-teman yang bermain di dunia kripto nih. Nah, dunia kripto kan masih unregulated nih. Orang bisa bikin project kripto macam-macam, kemudian beberapa bulan lagi terus mereka scam. Nah, di sini kita mesti punya pengetahuan dan pengalaman jam terbang yang tinggi. Tapi umumnya kalau mereka memberikan investasi yang imbal hasilnya terlalu besar, pasti ujung-ujungnya akan
Resikonya cukup besar juga ya. Ya scam, ya Scam. resikonya. Jadi investasi itu semakin besar imbal hasilnya, maka akan semakin tinggi resikonya gitu. Jadi jangan mikir bahwa wah ini luar biasa nih investasi, imbal hasilnya profitnya 200%. Tunggu dulu, profit makin besar, resiko makin besar. Iya, jangan Gitu. sampai ntar mengeluhkan kepada trading dan investasi tersebut ya. Oh ini penipu dan lain sebagainya. Padahal Iya. emang dia resikonya belum tahu gitu karena tergiur dengan keuntungan yang besar. Nah itu, gitu. jadi ya itu hati-hati aja ya Iya. dengan janji-janji manis serigala-serigala di luar sana. Ya intinya Pernah nonton The Wolf of Wall Street loh? belum kalau Nah, saya. mesti nonton. Nah, itu kurang lebih kayak gitulah. Bagaimana dunia investasi, trading dan sebagainya itu diibaratkan sebagai wolf. Mungkin referensi buat serigala. teman-teman juga ya. Iya. Gitu. Boleh tuh kalau misalnya ada kesempatan nonton The Wolf of Wall Street. Oke, intinya ini adalah sebuah opini kita. Balik lagi, jika teman-teman mempunyai opini sendiri, teman-teman bisa komentar di kolom di bawah ini, gitu. Ntar apapun itu kan untuk tema selanjutnya ya, bisa juga ya. Bisa juga kita jadikan sebagai suatu Referensi dan nanti untuk kita bicarakan di Diskusikan. diskusikan di video selanjutnya. Mungkin segitu aja video kami. Kita berdua pamit. Jangan lupa komen, subscribe, like dan juga di-share ke teman-teman. And see you.